Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang kali ini, saya akan membawakan berita mengenai bagaimana persiapan masyarakat Indonesia menghadapi era global. Sebelum mengacu ke sana, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana proses globalisasi di Indonesia pada saat sekarang. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Sedangkan proses globalisasi merupakan proses kehidupan yang serba luas dan tidak terbatas atau mendunia, sehingga pengaruhnya dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Adapun aspek-aspek globalisasi, di antaranya yang pertama, di bidang politik. Aspek positif bidang politik adalah 1. Terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan pada suatu negara. 2. Terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara. 3. Muncul partai-partai politik baru. 4. Makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Sedangkan aspek negatifnya, yang pertama, munculnya sikap arogansi politik atau kekuasaan dan politik. 2. Adanya money politik dalam kehidupan masyarakat. Aspek yang kedua, di bidang ekonomi. Aspek positif di bidang ekonomi, yang pertama, rakyat secara mudah memperoleh barang konsumtif yang diperlukan. Yang kedua, mempermudah proses pembangunan industri. Yang ketiga, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, membuka lapangan kerja yang memiliki ketersambailan kerja. Dan faktor negatif, yang pertama, matinya usaha kecil yang tidak kompetitif. 2. Munculnya kebijaksanaan pemerintah yang tidak menguntungkan petani. 3. Upah kerja yang belum profesional atau masih rendah. 4. Jumlah angka pengangguran masih tinggi. Aspek selanjutnya, di sini ada aspek bidang sosial dan budaya. Untuk aspek positif, yang pertama, mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa. Kedua, terjadinya bergegas nilai kehidupan dalam masyarakat. Ketiga, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Ke aspek negatif, yang pertama, kesulitan pengendalian dan seleksi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Kedua, mudahnya memperoleh barang-barang ilegal. Yang ketiga, pudarnya rasa kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Dan yang terakhir, makin meningkatnya budaya kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, ada bidang hankam. Untuk aspek positif di bidang hankam, yang pertama, kerjasama pertahanan dan keamanan. Yang kedua, diperlakukan pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian negara-negara yang sedang bergejolak. Untuk aspek negatif, yang pertama, munculnya gerakan-gerakan separatisme. Kedua, adanya gejala disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran teritorial Republik Indonesia. Dan yang terakhir, adanya campur tangan pihak asing terhadap kebijaksanaan dalam negara Republik Indonesia. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Yang ketiga, ruang sosial semakin terbuka. Keempat, pertukaran budaya. Dan yang terakhir, pasar semakin meluas. Dampak negatif globalisasi, yang pertama, membanjirnya produk luar negeri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Yang ketiga, lapangan kerja semakin sempit. Yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima, nilai-nilai sosial semakin
Tantangan global yang dihadapi Indonesia sehubungan dengan upaya mempertahankan jati diri bangsa. Yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama. Yang keempat, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Yang kelima, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Cara menghadapi tantangan masyarakat Indonesia di era global. Dalam menghadapi tantangan global, menurut Selo Sumarjan menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Pertama, kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional dan realistis secara objektif dalam menghadapi masalah-masalah yang dijumpai. Kemampuan ini menjadi sarana untuk bekerja secara sistematis, efisien, dan efektif. Kedua, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara untuk berperilaku yang tidak melanggar nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum. Ketiga, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri untuk ikut serta dalam tata masyarakat yang diwarnai dengan sistem bersaing. Keempat, memiliki pengetahuan yang luas dan suatu keahlian yang ditekuni secara profesional. Kelima, mempunyai cita-cita hidup yang ingin dicapai melalui segala jalan yang sah dan etis yang dapat dibenarkan. Strategi mempertahankan jati diri bangsa. Dalam arus globalisasi, ada begitu banyak tantangan global yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk menghadapi hal ini, perlu adanya strategi untuk mempertahankan jati diri bangsa. Strategi tersebut antara lain, yang pertama, mengembangkan sikap nasionalisme. Dengan mengembangkan sikap nasionalisme, kita telah mempertahankan dan melestarikan keaslian dari bangsanya, termasuk budaya atau kebiasaan, produk dalam negeri, dan adat istiadat masing-masing suku. Yang kedua, pendidikan. Di dalam upaya pembentukan dan mempertahankan jati diri bangsa, peran pendidikan sangat efektif untuk menimbulkan rasa memiliki dan keinginan untuk mengembangkan kekayaan nasional dari masing-masing budaya lokal. Melalui dunia pendidikan dapat ditanamkan identitas nasional atau jati diri bangsa kepada generasi muda yang merupakan miniatur masyarakat masa depan. Yang ketiga, pelestarian budaya. Dengan melestarikan budaya bangsa dapat memperkokoh identitas nasional itu sendiri, karena dalam setiap pelaksanaan nilai-nilai budaya, masyarakat akan lebih cenderung melekat dan menyatu dengan budaya yang dianutnya. Yang keempat, bela negara. Bela negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Melalui bela negara, setiap warga negara sudah memberikan sumbangsi terhadap ketahanan nasional dan eksistensi daripada